Puji nama Tuhan, Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Bersukacita hari ini, amin. Karena Allah kita, Allah yang sudah bangkit dari maut, dari kematiannya. Dan hari yang ketiga dia telah bangkit, amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh ajaib Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau mau bersorak-sorak, Kau mau bersuka cita, karena Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut Tuhan, Kau telah akan mengalahkan dosa ya Bapa. Kami sudah terbebas dari dosa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang sungguh berkuasa, Kau yang berdaulat Tuhan, penuh atas kehidupan kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau yang terus bekerja Bapa dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Sepanjang umur hidup kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengiring Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu yang sampai hari ini ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
bersyukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya barabala barabarabo. Haleluya. Mari puji Dia, mari sembah namanya yang kudus. Haleluya. Ya barabala barabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat keselamatan yang Kau berikan pada kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ya barabala barabo. Ya barabala barabala barabo. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Shikabarabarabarabo. Haleluya. Kau yang bangkit di hari yang ketiga, Kau yang buktikan Engkau yang berdaulat atas semuanya. Oh Yesus Tuhan, Kau buktikan Tuhan, Kau yang berkuasa Bapa. Kau satu-satunya Allah Tuhan, gak ada Allah lain Tuhan selain Engkau. Shikabarabalabarabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau telah bangkit ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Karena itulah yang menyelamatkan setiap kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, ini janji kami Tuhan, sepanjang umur kami mau ikut Engkau. Yesus Tuhan, mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selamanya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita bagi namamu. Kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita punya pengharapan yang baru. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Katakan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyambut, menyucikan, menyucikan. Oh, oh, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, oh menyucikan kami. Haleluya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, kami tak gentar. Oh, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, haleluya, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Haleluya, bahkan mati, tebus dosa kami, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Boleh angkat tanganmu, sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, kami tak takut lagi. Yes Lord Jesus, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari terus bersorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Mari kita muliakan namanya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Woo. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti, bertepuk tangan, bertepuk
menebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Barang pam 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 pam. Sekali lagi katakan. Barang pam 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 pam. Sorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Gitar memuji Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Katakan, param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Oh, oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan Dia perlindungan, Dia perlindungan, Dia perlindungan, Dia perlindungan. Serukan, katakan, param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Sebab terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Allah yang suci, Maha
terpuji. Allah yang suci maha mulia, maha mulia. Kau disanjung sampai selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sampai selamanya, surga bumi pun serukan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kuduslah Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau yang kudus Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Urabaya labaya rabaya rabaya raboya rabaya se. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Siaralamo. Siara bala 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 baya raboya rabaya rabaya se. Jesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralalama, Jesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Oh haleluya. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami kembali bersekutu di hadirat-Mu. Di hari Paskah, di hari kebangkitan. Kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi anak-anak-Mu yang mendengar. Urapi anak-anak-Mu yang mengikuti siaran ibadah ini. Kami percaya pengurapan yang sama sudah diterima oleh mereka. Dimanapun anak-anak-Mu mendirikan mesbah, dimanapun anak-anak-Mu berkumpul, bersekutu, berdoa, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu, maka yang sakit pasti disembuhkan, yang berbeban pasti bebannya diangkat, yang tidak punya pengharapan Tuhan berikan pengharapan. Berfirmanlah, nyatakanlah firman-Mu di hari Paskah ini. Kami percaya sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ada di hari Paskah. Apa artinya Paskah? Paskah artinya sudah lewat, ya, atau sudah dilewati. Itulah yang dimaksud dengan Paskah. Ada 3 kejadian Paskah di dalam Alkitab. Paskah pertama adalah di kitab Kejadian 22. Yaitu ketika Bapak Abraham diperintahkan mempersembahkan Ishak yang sebagai korban. Tetapi ketika Abraham mau menyembelih Ishak, tiba-tiba Allah mencegah dia. Karena sudah dipersiapkan anak domba yang tersangkut di ranting. Itulah Paskah pertama. Ya, di dalam kitab Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Paskah yang kedua adalah ketika bangsa Israel masih diperbudak di bangsa Mesir, Allah menurunkan 10 tulah agar mereka dapat dibawa keluar dari Mesir. 10 tulah, dan tulah yang terakhir adalah tulah kematian. Bagi anak sulung, baik manusia maupun hewan, terjadi tulah ke-10 yaitu kematian atas anak sulung. Inilah jalan satu-satunya agar anak sulung tidak mati adalah dengan memercikan darah anak domba jantan pada ambang atas pintu rumah setiap orang percaya. Ya, jadi tulah yang ke-10 adalah tulah kematian anak sulung. Supaya kita terlepas dari tulah ini, Tuhan berkata, percikanlah, oleskanlah darah anak domba jantan pada ambang atas pintu rumah orang yang percaya. Itu di dalam kitab Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Dan Paskah yang ketiga adalah penggenapan dari semua Paskah. Puncak perayaan Paskah itu sendiri adalah ketika Yesus Kristus disalibkan dan mati karena dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Amin.
Inilah disebut Paskah dalam Matius 17 ayat 23 maupun di dalam Lukas 18 ayat 33 sudah dinyatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi Paskah dalam masa murid-murid Yesus waktu itu ada. Tidak dirayakan seperti sekarang ini, ya. Ketika terjadi Paskah pertama kali, tidak ada murid-murid yang bersorak-sorai, bertepuk tangan, ya, bersukacita. Mereka semua pada berdiam, tercengkam sekali. Karena apa? Mereka takut ditangkap, mereka takut dianiaya, mereka takut dibunuh. Itulah Paskah yang dirayakan pertama kali oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya. Tidak seperti sekarang ini cingkrak-cingkrak, sorak-sorai, tepuk tangan, ya. Mereka dalam keadaan yang mencekam karena mereka takut ditangkap, dianiaya dan dibunuh. Dari peristiwa Paskah ini, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mengerti tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi firman Allah. Amin. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi firman Tuhan. Di dalam Matius 27, kita baca bersama-sama ayat 62 sampai 66. Yuk kita baca, 2, 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Ya, mereka pergi memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi kita lihat sekalipun kubur itu dimeterai, sekalipun kubur itu dijaga dengan bergantian, tidak ada yang dapat menghalangi janji Allah. Amin. Tidak ada yang dapat menghalangi janji firman-Nya. Tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah terjadi atas hidup kita. Amin. Ya, jadi firman-Nya tetap akan terlaksana dengan baik. Apa yang difirmankan semua pasti jadi. Allah tidak membutuhkan persetujuan siapapun juga. Ya, tidak membutuhkan persetujuan siapapun juga untuk melaksanakan rencananya, untuk melaksanakan firman-Nya. Kita tidak perlu mengerti, ya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa firman Allah mengatakan begitu. Yang diperlukan adalah percaya saja. Amin. Itu yang Tuhan butuhkan dari kita, setia saja, taat saja, percaya saja. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizatnya pasti terjadi. Janji-janjinya pasti akan digenapi. Yang Tuhan butuhkan hanya percaya. Ya, yang Tuhan butuhkan dari kita adalah iman yang benar-benar taat kepada semua perintah-perintah Tuhan. Itu yang pertama, tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi firman Tuhan menjadi kenyataan. Yang kedua kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa karya Tuhan tidak berakhir dengan adanya kematian. Itu pikiran duniawi, ya. Tetapi Allah berkata, karyanya tidak berakhir dengan kematian. 1 Korintus 15 ayat 4 berkata, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Ya, pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci ia dibangkitkan. Kematian adalah akhir dari kehidupan, dari karya kehidupan manusia. Itu manusia.
Tetapi pelayanan Yesus tidak berakhir dengan adanya kematian. Ya, melainkan Alkitab sudah mencatat dan mengatakannya bahwa Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga setelah ia meninggal. Setelah mati di kayu salib, Yesus Kristus tetap berkarya. Amin. Karyanya terus terjadi. Yang pertama kita lihat, Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Ia mengalahkan kematian itu sendiri. Amin. Yang kedua, ia mencurahkan Roh Kudus-Nya atas seluruh umat-Nya, atas kita orang percaya. Sehingga seberat apapun masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, kita tidak pernah jalan sendiri. Karena Roh Kudus, ya, Allah sendiri, Roh Allah sendiri yang menemani setiap langkah hidup kita. Yang ketiga karyanya adalah ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya ia menyediakan tempat seperti yang ia janjikan untuk kita orang yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Dan Yesus Kristus menjadi pembela, menjadi pesyafaat bagi kita semua. Amin. Itulah yang kedua, bahwa tidak ada kematian ya yang menghentikan karya Kristus. Karyanya terus berlanjut. Yang ketiga, kebangkitan perlu menjadi pengalaman pribadi dalam hidup kita. Kita semua sudah tahu, Yesus sudah mati di salib, kemudian dikuburkan, tetapi Yesus bangkit. Bagaimana kebangkitan itu akan menjadi pengalaman dalam hidup kita, menjadi sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Paskah tidak sekedar perayaan, melainkan harus menjadi pengalaman-pengalaman pribadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu hidup. Amin. Tadi sudah dinyanyikan ya, bahwa Yesus itu hidup. Ada kuasa yang akan mengubahnya. Jadi ada kuasa kebangkitan, kuasa itu akan mengubah kita. Makanya kita harus hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus bangkit dari kekecewaan. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Untuk itu kita harus seperti yang dikatakan dalam Lukas 15 ayat 17. Di sana dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, itu ayat Lukas 15, dari Lukas 15 ayat 17. Yang pertama di sana dikatakan kita harus memiliki kesadaran supaya kita bangkit, mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita harus menyadari akan keadaan kita, akan kesalahan kita. Amin. Kita harus sadari keadaan kita. Yang pertama, bahwa kita punya Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, Bapa ya kita yang kekal adalah Bapa kita yang di sorga. Bapa duniawi kita hanya menemani sebatas waktu. Tetapi Bapa sorgawi adalah Bapa yang kekal. Selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa kita ini nih anak-anak Allah. Amin. Kita pewaris kerajaan Allah ya. Kita pewaris kerajaan Allah. Apakah kita ini sudah berada pada tempat dan kondisi yang sebenarnya? Kita harus sadari di mana tempatmu sekarang berada. Apakah engkau masih di luar sana? Atau engkau masih ada bermain-main di pelataran? Kita harus sadari tempatmu ada di mana. Dan engkau juga harus mengerti engkau adalah anak-anak Allah. Seperti yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang terbaik. Kita ini adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dari Abraham. Amin. Jika kita tidak menyadari akan keadaan kita. Posisi kita yang sebenarnya di hadapan Allah itu siapa. Dan siapa Bapak kita yang sebenarnya. Maka tidak akan ada kebangkitan. Tidak akan ada perubahan dalam hidupmu. Terus dan terus engkau akan jatuh dalam keterpurukan. Engkau akan ada di dalam kekecewaan demi kekecewaan. Amin.
Lukas 15 ayat 17 adalah cerita anak yang terhilang. Dia tidak akan pernah ya berubah ketika dia belum menyadari bahwa dia itu adalah anak seorang bapa. Bapa yang kaya, segalanya punya. Ketika ia menyadari itu, maka ia mulai bangkit. Amin. Amin. Ya, jadi kita harus tahu bahwa sadari keadaan kita. Juga kita harus tahu kesalahan yang telah kita buat. Ya, kesalahan yang sudah kita buat pada masa-masa yang lalu. Yang menyakiti hati Allah. Apakah pernah engkau mengecewakan Tuhan? Apakah perbuatan dan perkataanmu, tingkah lakumu bertentangan dengan firman? Seseorang akan sulit untuk bangkit, ya, untuk mengadakan perubahan jika dia sendiri tidak lebih dahulu memahami akan akar masalahnya. Haleluya. Ya, saya katakan sekali lagi, jika kita ya mau kembali bangkit, kita harus sadari kesalahan yang telah kita buat di masa lalu, terutama perbuatan, perkataan kita yang bertentangan dengan firman. Apakah perbuatan kita selama ini bertentangan dengan firman? Apakah yang engkau lakukan sesuai dengan kehendak Allah? Kalau tidak lebih dulu memahami akan akar pemasalahannya, kemanapun engkau pergi, engkau terus-terusan mencari hamba Tuhan, minta didoakan, tidak akan pernah terjadi perubahan. Ya, pasca ini kita mengingat bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan. Yang kedua kita lihat adalah di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Kita harus memiliki niat, ya. Kita harus memiliki keinginan untuk melangkah seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Yuk kita baca ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Luar biasa ayat ini. Seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Itu adalah rencana Tuhan. Tetapi kalau Saulus tidak mau mengerti akan kesalahan dia masa lalu. Dan tidak punya niat ya untuk mengubahnya, untuk bangkit, untuk melangkah, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya Rasul Paulus. Jadi kita lihat dari ayat yang kita baca, sadar akan kesalahan saja enggak cukup. Ya, sadar kita salah, benar kita semua berkata, benar Bu, saya salah. Benar Bu, saya tidak begini, saya tidak melakukan firman Allah. Lalu cuma sampai di situ, tahu bahwa kamu salah, itu tidak cukup. Ya, untuk bisa bangkit dibutuhkan sebuah niat. Amin. Dibutuhkan sebuah niat yang lebih kuat untuk mengubah hal negatif menjadi hal yang positif. Amin. Kadang kita tahu apa sih kesalahan kamu? Karakter kamu yang membuat orang jengkel, yang membuat orang menjauhi kamu. Kadang kita tahu, kita sadar, tetapi kita enggak mau meninggalkan karakter itu. Memang orang berkata, susah Bu, kita tidak bisa meninggalkan. Betul, bukankah kita punya Roh Kudus? Bukankah kita punya Roh Allah yang akan membantu kita berubah kalau kita mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Kalau kita sejalan seiring dengan Tuhan, kalau kita mengerti bahwa kelakuan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan selama ini tidak menyenangkan orang, apalagi menyenangkan Tuhan. Dan kita merasakan diri kita benar, dan kita merasakan diri kita betul, bahwa inilah kita begini, udah memangnya begitu, orang ini tidak akan pernah terjadi yang namanya perubahan demi perubahan. Amin.
Perubahan memang sakit. Perubahan memang perlu sesuatu yang dikorbankan. Ya. Yang ketiga, di sana dikatakan dari yang tadi kita baca, ya, di dalam Lukas 15 ayat 22 dan 24. Kita harus bangkit, bangun hidup yang baru. Amin. Ya, pertama tadi kita harus sadari akan keadaan dan kesalahan kita. Yang kedua, kita harus memiliki niat untuk melangkah keluar dari lingkaran setan itu. Untuk melangkah keluar dari area negatif kita. Yang ketiga, kita harus bangkit dan bangun hidup yang baru. Kita baca ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Mulailah mereka bersukaria. Dengan kasih dan pengampunan yang kita terima, maka seharusnya kita menanggalkan manusia lama kita. Amin. Amin. Kita tahu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kita tahu Yesus mati di salib untuk pengampunan dosa kita. Kalau kita mengerti dan memahami arti Jumat Agung yang kemarin kita sama-sama merayakan, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita. Manusia yang menyakiti hati Tuhan. Manusia yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus kita tanggalkan. Dan kenakanlah manusia baru sepenuhnya bersama Roh Kudus. Amin. Buang semuanya. Ya, Tuhan katakan buang semua karakter-karakter jelek itu. Ya, buang. Tanggalkan cara hidupmu yang lama dan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya, jadi kalau kita nggak mau bangkit, maka kita tidak bisa merayakan arti Paskah yang sebenarnya dalam hidup kita. Paskah hanya jadi slogan. Sekarang keadaan terpuruk, keadaan tidak seperti apa yang kita inginkan. Tiba-tiba semua berbalik seperti ini. Tapi kita harus masih punya pengharapan. Amin. Kita harus menyadari apa yang terjadi. Miliki niat, ya, miliki gairah untuk melangkah, bangkit, bangun kembali hidupmu yang baru. Amin. Jangan menoleh ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Jangan kompromi lagi dengan dunia. Jangan berkata temanku yang lama sudah memanggil. Temanku yang lama kasihan. Kenapa orang narkoba tidak pernah sembuh? Kenapa orang yang narkoba selalu kembali kepada hal yang lama? Karena mempunyai rasa kasihan dengan masa lalunya. Selalu terkenang bahwa masa lalunya kayaknya lebih enjoy. Masa lalunya itu menyenangkan hati dia. Kasihan teman-temannya ditinggalkan. Maka kenapa orang narkoba tidak pernah sembuh 100%? Karena dia selalu kembali dan kembali dan kembali. Menoleh dan menoleh kembali ke belakang. Jadi kita jangan kompromi lagi dengan dunia. Biarlah kebangkitan Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Bangun hidupmu bersama Roh Kudus. Kalau engkau enggak mampu sujud di hadapan Tuhan. Bukankah setiap pagi Roh Kudus akan mengurapi kita? Ratapan sudah berkata setiap pagi kita menghadap Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi kita, akan memenuhi kita kembali. Sehingga kita mempunyai kembali keinginan, kita mempunyai gairah untuk berubah dan berubah. Menjadi serupa dengan Allah. Yesus telah bangkit. Dia Allah yang hidup. Kuasa kebangkitannya harus menjadi nyata di dalam hidup kita. Amin. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan menyediakan tempat buat kita. Tapi buat kita siapa? Kita yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Jangan kita suka kecewa dengan Tuhan. Itu masalah yang berbahaya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tetapi Tuhan berkata, apakah engkau sesuai hidup
dengan apa yang aku inginkan? Nah, inilah pertanyaan Tuhan yang harus kita jawab masing-masing. Apakah kita ada di jalannya Tuhan? Apakah kita ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus? Ya, apakah kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam kehidupan dia, dalam pengalaman kita ini? Berarti kalau kita ada di dalam jalurnya Tuhan, kita ada di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, berkat dan kemenangan tersedia bagi kita semua. Amin. Sementara kita berjalan di bumi, kita pastikan tujuan kita adalah surga. Amin. Itulah pesan Paskah pada hari ini. Kita tahu bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi firman Allah. Amin. Jangan mendengar omongan manusia. Ya, tetapi kita harus berfokus kepada Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi firman Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dengar, sekalipun Tuhan kita sudah meninggal, sudah mati, tetapi setelah kematian ia bangkit kembali. Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita Allah yang punya kuasa. Tidak ada belenggu kematian yang bisa menyetop karyanya. Ia bangkit di antara orang mati, kemudian ia naik ke surga yang mencurahkan Roh Kudus yang atas kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menemani kita untuk kita berubah dan kita bangkit di dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Haleluya. Kuasa terlebih besar. ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan kembali, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. katakan sekali lagi, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji. Katakan sekali lagi kepada Tuhan, lebih sungguh. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat tanganmu dan percayalah kepada Tuhan. Percayalah dengan iman. Percayalah dengan iman. Berubahlah. 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 Maka Tuhan akan mengubah engkau. Kuasanya akan melingkupi engkau. Orabaya shikiarabaya takakaraboya sekiarabaya takakarabo. Tidak ada yang tidak mungkin jika engkau masih ada di dalam
zona nyamanmu, kalau engkau masih ada di dalam area negatifmu, semuanya tidak akan pernah terjadi. Tetapi ketika engkau mempunyai niat, engkau bangkit dan melangkah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama Yesus, engkau akan keluar sebagai pemenang. Mari angkat tanganmu dan berkata, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan kembali dengan iman sungguh-sungguh. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Katakan lagi kepada Tuhan, berserah, berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya Tuhan, haleluya. Percayalah di dalam hatimu, Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup dan Allah orang yang hidup. Allah kita berkuasa, Allah kita berkuasa, Allah kita berkuasa di dalam hidupmu. Bertobatlah, berubahlah, jadilah anak-anak pewaris kerajaan Allah. Tinggalkan karakter lamamu, kenakan karakter barumu sebagai manusia baru yang hidup di dalam kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitannya turun atas kamu semua. Dimanapun kau berada, dimanapun kau mendengar siaran ini, kuasa kebangkitan Tuhan akan melingkupi hidupmu. Jangan pernah takut apapun yang kau hadapi. Percayalah, teruslah di hadapan Tuhan. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat. Jangan berpaling lagi, tetapi arahkan, fokuskan matamu kepada Tuhan. Maka apa saja yang engkau katakan, yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, semua pasti jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah di hari Paskah ini semua berlalu.
Semua kegelisahan, sakit, penyakit berlalu. Semua sudah dilewatkan. Biarlah kesembuhan melingkupi bumi Indonesia. Oleh bilur-bilurnya Yesus Kristus, semua sudah disembuhkan. Sakit apapun, penyakit apapun namanya yang ditakuti oleh manusia, semua sudah disembuhkan. Terus bertekun di dalam doa, di dalam kuasa kebangkitan. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan diberkatilah hidupmu. Haleluya. Amin. Kami para pemimpin gereja mengucapkan selamat hari raya Paskah tahun 2020. Kepada seluruh sidang jemaat, aktivis dan para pekerja GBI, Tuhan Yesus memberkati kita semua.